Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ujian semester 4 ERP. Soal pertama, berikan contoh pre-sale activity. Pre-sale activity itu bertugas untuk melakukan perencanaan penjualan, pendekatan yang intensif dengan customer, presentasi sekaligus konsultasi yang berhubungan dengan solusi yang ditawarkan. Kegiatan pre-sale activity merupakan langkah pertama dari proses sale dan distribution. Customer dapat memenuhi informasi harga melalui sale inquiry dan sale question. Beda sale inquiry dengan sale question. Yang pertama itu perbedaannya inquiry itu sekadar penawaran harga dan tidak ada ikatan. Sedangkan sale question itu sifatnya tertulis dan mengikat untuk satu jangka waktu tertentu. Kegiatan sale order processing itu merekam sale order, informasi sale order antara lain mencakup customer information. Pada proses ini, SAP ERP akan memeriksa tabel count. Kegiatan sumber persediaan, check available to berjanji atau ATP, itu memeriksa investasi, catatan dan catatan perencanaan produksi untuk melihat apakah material yang diminta tersebut dapat dikirim pada waktu yang diinginkan oleh customer. Kegiatan pengirimannya itu membuat dokumen yang digunakan oleh gudang untuk mengambil, mengemas, dan mengirim pesanan. Kegiatan penagihan membuat invoice berdasarkan data sales order, atau bagian akuntansi dapat mencetak dokumen itu berupa pos, fax, atau email. Kegiatan pembayaran itu melakukan merekam pembayaran pelanggan, pembayaran secara elektronik, dan pembayaran secara manual. Yang kedua, jelaskan production planning pada SAP ERP. Production planning pada SAP ERP itu pertama, sale forecasting, kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depan. Sale operation planning, itu kegiatan menentukan apa yang akan perusahaan produksi. Demand management, perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil. Material requirement planning, itu menentukan jumlah dan waktu pesanan bahan baku. Purchasing, itu berupa informasi kualitas dan waktu dari proses MPR yang digunakan untuk membuat PO bahan untuk dikirim sesuai. Detail scheduling, itu menggunakan perencanaan produksi pada tahap dan manajemen untuk detail dari jadwal produksi. Yang terakhir, production, itu menggunakan jadwal produksi untuk mengatur operasi harian, menjawab apa yang akan kita produksi, dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi. Soal ketiga, jelaskan perbedaan discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Discrete manufacturing yaitu produksi berbasis pesanan. Produk sering berubah, memvariasikan urutan pusat kerja. Produk setengah jadi sering dimasukkan ke penyimpanan sementara. Komponen dipentaskan dengan mengacu pada pesanan. Pemesanan status, konfirmasi penyelesaian atau back plus untuk operasi individu. Pengendalian biaya berbasis pesanan. Sedangkan pada referentive manufacturing itu produksi berbasis periode. Produksi atau produk yang diproduksi tidak berubah selama periode waktu yang lebih lama. Aliran mantap melalui produksi.
Produk setengah jadi sering langsung diproses tanpa penyimpanan. Komponen diprioritaskan pada baris secara skala dan anonim. Upaya kontrol yang berkurang, backflash berbasis periode, pengendalian biaya berbasis periode. Soal keempat, jelaskan dan berikan contoh Production Activity Control atau PAC. Kontrol kegiatan produksi atau PAC yaitu pengawasan atau pengendalian produksi untuk memastikan semua sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Fungsi dari PAC ini biasa juga disebut kontrol lantai produksi atau SVC, yaitu membuat perencanaan aktiviti untuk melaporkan hasil operasi dan meninjau kembali rencana yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Contoh kegiatan produksi yang pertama itu tujuan rencana produksi, minimalkan biaya, memaksimalkan layanan nasabah, meminimalkan investasi, meminimalkan perubahan dalam nilai produksi, meminimalkan perubahan dalam tingkat tenaga kerja, dan memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapan. Fungsi rencana produksi. Fungsinya yaitu menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten sebagai alat ukur berformasi proses perencanaan produksi, menjamin kemampuan produksi, memonitoring hasil produksi, mengatur persiapan produk jadi, dan mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induksi produksi. Tingkat perencanaan dan pengendalian produksi. Ini terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Jangka panjang yaitu perencanaan meliputi kegiatan peramalan usaha, perencanaan jumlah produk dan penjualan, dan perencanaan produksi, perencanaan kebutuhan bahan. Sedangkan perencanaan jangka pendek, jangka menengah yaitu meliputi perencanaan kebutuhan kapasitas, perencanaan kebutuhan material, dan perencanaan kebutuhan distribusi. Sedangkan perencanaan jangka pendek itu perencanaan kegiatan penjadwalan berkaitan dengan produk akhir, perencanaan dan pengendalian input-output, pengendalian kegiatan produksi. Kegiatan perencanaan dan pengendalian produksi meliputi peramalan kualitas permintaan, perencanaan pembelian, perencanaan persediaan, perencanaan kapasitas, penjadwalan produksi dan tenaga kerja, penjaminan kualitas, monitoring, pengendalian produksi, pelaporan pendapatan. Soal kelima. Gambarkan flow process chart terkait dengan proses rekrutmen, interview, dan penerimaan. Proses rekrutmen. Pertama, departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja, posisi jabatan, kualitas yang diperlukan, sifat jabatan, kapan dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, HR mengajukan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Informasi kebutuhan diumumkan di internal agar karyawan dapat memiliki kesempatan untuk mengajukan diri. Jika tidak ada yang sesuai, maka posisi ditawarkan kepada eksternal. Surat lamaran dikelompokkan berdasarkan posisi yang dilamar. Spesifikasi pelamar, dibuat daftar kandidat calon untuk diinterview dari file lamaran tahun akhir. Data terkait kandidat difotokopi kemudian disampaikan ke departemen yang membutuhkan interview. Interview dan penerimaan. Dari pelamar potensial dipilih 3 calon. HR melakukan kontak dengan pelamar. Jika kandidat menerima tawaran interview, HR mengatur perjalanan jadwal interview. Bagian HR melakukan interview termasuk mendistribusikan pelamar
pengalaman pelamar, dan pertanyaan yang relevan terkait dengan posisi yang dilamar. Supervisor departemen memohon melakukan interview, dan karyawan lain juga diberi kesempatan berbicara dengan calon. Untuk jabatan yang lebih tinggi dapat diinterview oleh pemimpin manajemen. Dari hasil interview, bagian HR mengupdate file terkait apakah kandidat sesuai apa tidak. Bagian HR dan perwakilan departemen meranking peserta. Jika ada calon yang dapat diterima, maka bagian HR menyampaikan secara lisan kepada calon. Jika calon menerima, suatu surat panggilan pemeriksaan kesehatan. Jika semua sesuai, maka surat pemerintahan dikirim melalui tanggal masuk kerja. Bagian HR menjadwalkan new employer orientation. Jika tidak ada calon yang sesuai, maka proses rekrutmen dimulai kembali dari awal. Penilaian karyawan. Setelah karyawan diterima, maka HR tetap berkomunikasi dengan departemen terkait untuk memastikan karyawan tersebut memiliki kinerja yang baik. Secara berkala, dilakukan penilaian karyawan untuk karyawan lama maupun karyawan baru. Penilaian ditandangani oleh atasan dan bawahan. Dokumen penilaian di-file untuk masing-masing karyawan. Jika kinerja tidak sesuai dalam jangka waktu tertentu, maka file digunakan untuk memperkuat pengadaan PHK. Demikianlah hasil ujian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.